Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video pembelajaran yang ketiga ini kita bisa bergabung lagi dengan Ibu di materi hambatan perdagangan internasional, di mana pokok bahasan ini merupakan pokok bahasan yang ketiga di dalam mata kuliah ekonomi internasional. Nah, apa itu hambatan? Kita akan bahas satu persatu. Di dalam materi hambatan perdagangan internasional, di sini ada beberapa capaian pembelajaran yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Yang pertama adalah tentang konsep dumping, konsep hambatan tarif, konsep hambatan non-tarif, konsep kebijakan proteksionisme. Hambatan-hambatan tersebut itu akan menjadikan berbagai aturan-aturan di dalam perdagangan internasional. Satu persatu kita akan bahas. Untuk yang pertama, ada konsep dumping. Dumping sendiri di sini adalah sebuah praktek dagang yang dilakukan oleh eksportir dengan menjual komoditas di pasar internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar. Artinya lebih rendah dari harga barang tersebut di negara yang dihasilkan. Jadi menjual barang ke luar negeri dengan harga yang lebih murah ketimbang di negara penghasilnya. Praktek ini memang sebenarnya dinilai tidak adil karena memang akan merusak pasaran dan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor. Tetapi beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan hambatan perdagangan internasional berupa dumping ini adalah ingin ekspansi, ingin memperkenalkan, memperluas barang-barang tersebut, sehingga bisa dikenal oleh masyarakat luar di luar negara penghasilnya. Beberapa dumping yang cukup terkenal ada 4. Yang pertama adalah dumping sosial. Nah, yang ini berkenaan dengan bagaimana proses transaksi yang berkenaan dengan hal-hal di bidang sosial. Kemudian dumping lingkungan. Biasanya dumping lingkungan ini pada komoditas yang dia mensyaratkan beberapa barang, beberapa produk, dia ada standar khusus yang harus ramah lingkungan. Dumping jasa keuangan. Karena kita tahu di bidang keuangan ini perkembangannya cukup signifikan sehingga ada beberapa aturan hambatan yang digunakan, yaitu dumping jasa keuangan dan dumping budaya, khususnya produk-produk yang memang ingin memperkenalkan budaya lokal sehingga bisa dikenal ke negara lain. Nah, itu dumping. Berikutnya ada konsep hambatan tarif. Tarif di sini adalah pajak atau cukai yang dikenakan untuk suatu komoditi yang diperdagangkan oleh lintas batas teritorial. Jadi ada pajak ketika barang tersebut masuk ke dalam suatu negara dalam lintas batas teritorial. Artinya ketika barang tersebut negara Arab Saudi dengan negara Indonesia itu kan sudah melibatkan minimal 2 negara, itu sudah lintas teritorial. Tarif itu merupakan salah satu bentuk hambatan perdagangan internasional, kebijakan perdagangan yang paling tua dan secara tradisional telah digunakan sebagai sumber penerimaan pemerintah sejak lama. Jadi dengan adanya tarif, misalnya ada barang dari Arab Saudi ingin masuk ke Indonesia, di situ harus diperhatikan beberapa cukai, beberapa bea tarif masuk barang dari luar negeri ke dalam negeri. Dan itu merupakan salah satu bentuk penerimaan bagi pemerintah dari suatu negara. Menurut tujuannya ada beberapa jenis hambatan tarif. Ya, tujuannya di situ ada tarif proteksi dan tarif revenue. Untuk yang tarif proteksi lebih kepada menekankan barang tersebut untuk menghindari adanya persaingan dari luar negeri. Jadi ada proteksi, melindungi barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri. Bisa dari sisi harga, bisa dari sisi kualitas dan sebagainya, sehingga barang yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri dia tetap bisa laku di pasar dalam negeri.
Kemudian berdasarkan tujuannya ada juga tarif revenue. Revenue di sini adalah penerimaan. Jadi tujuan tarif itu juga sebagai salah satu sumber pendapatan dari suatu negara. Dari pendapatan tersebut bisa dialokasikan untuk melakukan kestabilan perdagangan di dalam negeri. Itu yang disebut dengan konsep tarif, hambatan tarif. Kemudian ada lagi, kalau ada tarif, ada hambatan non-tarif. Nah, ini kebalikan dari yang tarif. Kalau yang non-tarif di sini adalah berbagai kebijakan perdagangan selain berupa bea masuk. Nah, tarif yang tadi itu berupa bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi perbedaan sehingga mengurangi potensi manfaat dari perdagangan internasional. Ada beberapa bentuk dari hambatan non-tarif. Ya. Yang pertama ada pembatasan spesifik atau berupa kuota. Peraturan bea cukai, karena wewenang barang masuk dan keluar melalui lintas teritorial, lintas negara itu harus diperiksa oleh DJBC, Dirjen Jenderal Bea dan Cukai. Sehingga harus dari sisi dokumen, ya itu juga harus diperhatikan. Kemudian government participation, jadi partisipasi dari pemerintah. Ya, kalau misalnya di dalam negeri masih produksinya masih surplus, itu diusahakan tidak mengimpor, tidak mendatangkan barang dari luar negeri, sehingga produsen dalam negeri masih bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri. Kemudian import changes. Import changes di sini lebih kepada perubahan peraturan impor. Karena impor itu ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Yang utama adalah barang tersebut tidak bisa diproduksi di dalam negeri atau jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan nasional sehingga boleh didatangkan dari luar. Itu syaratnya. Yang lebih khusus di dalam hambatan non tarif itu kita berbicara tentang adanya kuota. Kuota di sini lebih kepada bentuk pembatasan, restriksi dalam perdagangan internasional. Dengan membatasi masuknya barang impor sampai jumlah tertentu, jadi ada batasan pada kuantitas jumlah, ya. Kemudian di situ disertai dengan beberapa syarat, yaitu jangka waktu tertentu. Barang A tidak boleh masuk ke negara A, misalnya. Kuota ditujukan untuk melindungi produksi dalam negeri, ya, dan memperbaiki neraca pembayaran, sampai pada nantinya mempertahankan neraca pembayaran suatu negara tersebut bisa tetap aktif. Ya, jadi itu kuota. Jadi pembatasan lebih kepada kuantitas jumlah barang yang bisa diimpor atau masuk ke dalam negeri. Konsep non tarif kita lanjutkan pada konsep kebijakan proteksionisme. Ya, berasal dari kata protek. Nah, protek ini lebih kepada proteksi, ya, melindungi. Proteksi berarti perlindungan yang diberikan pada suatu sektor ekonomi atau industri dalam negeri terhadap persaingan dari industri luar negeri. Jadi ada perlindungan sehingga barang-barang kita, barang produsen dalam negeri bisa bersaing dengan produsen luar negeri. Proteksi adalah tindakan yang dilaksanakan suatu negara untuk melindungi industri dalam negeri agar mampu bersaing dengan industri luar negeri. Karena secara mendasar kita sadari bahwa barang-barang dari luar, barang-barang branded dan sebagainya itu lebih menggiurkan konsumen, sehingga lebih cocok dengan barang dari luar negeri. Sehingga otomatis kalau misalnya produsen dalam negeri sama-sama bisa menghasilkan, sama-sama bisa memproduksi, kita akan kalah. Ya, karena mindset kita, pemikiran kita dari sebagian masyarakat itu lebih cenderung memilih barang yang didatangkan dari luar negeri atau misalnya tergiur dengan mereknya. Karena kita tahu sendiri kualitas juga, ya, kualitas barang dari luar negeri itu juga tidak kalah dengan dalam negeri. Adapun bentuk dari penerapan kebijakan proteksi yaitu bisa berupa larangan impor. Jadi larangan impor dulu di beberapa waktu lalu
kita melihat bahwa ada larangan impor. Misalnya beras tidak boleh masuk ke Indonesia karena pada saat itu petani lokal itu masih dalam kondisi yang surplus, masih bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga larangan impor beras. Dulu ada yang dari Thailand, beras Thailand tidak boleh masuk ke Indonesia, tidak boleh masuk ke dalam negeri, itu larangan impor. Dan itu juga berlaku pada beberapa waktu ya, kita masih melihat kondisi waktunya berapa, itu juga harus diperhatikan. Larangan ekspor, jadi barang dalam negeri yang diproduksi itu bisa ya diberikan kebijakan berupa larangan ekspor dengan catatan kebutuhan dalam negeri masih belum terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi, sudah surplus, kita boleh ya melakukan ekspor, karena dengan ekspor kita bisa memperoleh pendapatan yang dia dibayar dengan devisa. Penetapan premi. Nah, premi ini lebih kepada ada bea masuk di situ. Pemberian subsidi. Nah, pemberian subsidi ini biasanya masih tetap berpatokan pada perlindungan konsumen dalam negeri. Dengan pemberian subsidi, produsen dalam negeri bisa terlindungi sehingga produk-produknya bisa bersaing, baik dari sisi harga, dari sisi kualitas, dan sebagainya. Oke, di situ ada 4 hambatan perdagangan internasional yang sudah kita kenal. Kita akan beranjak kepada beberapa soal latihan yang mungkin bisa membuat kita semakin paham apa itu sebenarnya hambatan perdagangan internasional. Ya, oke. Teman-teman semuanya bisa kita perhatikan, sesuaikan jenis hambatan perdagangan. Jadi ada 5 pilihan, ada tarif, ada kuota, standar, subsidi, sampai kepada embargo. Nah, ada 5 soal. Yang pertama adalah, Ibu bacakan di sini. Pemerintah Arab Saudi mengesahkan undang-undang yang menyatakan seluruh impor sayur mayur harus ditanam secara organik. Nah, kata kuncinya adalah ya, pengesahan undang-undang. Jadi di sini pemerintah memberikan standar ya sebagai salah satu bentuk dari hambatan perdagangan internasional. Soal berikutnya. Perusahaan mobil Jepang setuju dengan batasan yang ditetapkan pemerintah Indonesia mengenai jumlah mobil Jepang yang boleh dijual di Indonesia. Kata kuncinya adalah terletak pada jumlah. Nah, tadi kita telah membahas yang namanya hambatan perdagangan internasional berupa kuota. Nah, kuota di sini jumlah mobil Jepang. Berarti untuk soal yang nomor 2 itu lebih kepada hambatan perdagangan internasional berupa kuota. Soal yang ketiga, petani Turki diizinkan untuk mendapatkan irigasi dari bendungan milik pemerintah dengan harga yang sangat rendah apabila mereka berjanji menjual 90% padinya ke Asia. Nah, di sini untuk soal yang nomor 3, kata kuncinya adalah terletak pada 90% ya padinya. Sehingga jawaban yang tepat untuk mengisi soal nomor 3 hambatan perdagangan internasional yaitu berupa subsidi. Soal yang keempat, pejabat Amerika Serikat memutuskan pemerintah melanjutkan pelarangan seluruh bentuk perdagangan Amerika Serikat dengan India. Nah, kalau sudah memutus hubungan kerjasama antar negara, ini lebih kepada hambatan perdagangan internasional berupa embargo. Oke, yang terakhir, apabila Cina melakukan pelanggaran HAM, maka impor dari Cina ke Amerika Serikat akan mengalami kenaikan pajak yang sangat tajam. Kata kuncinya pada kenaikan pajak. Nah, pajak di sini tadi bisa berupa tarif. Ya, jadi hambatan perdagangan internasional yang cocok untuk mengisi soal nomor 5 itu ada tarif. Terima kasih atas perhatiannya. Di sini beberapa penjelasan tentang konsep dari hambatan perdagangan internasional berikut dengan beberapa soal sehingga kita tahu bagaimana pengaplikasian perdagangan internasional di dunia luar. Terima kasih. Semoga
bermanfaat bagi kita semua. Kita akan bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya, yaitu tentang globalisasi ekonomi. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.